Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Renungan hari ini berjudul Salah Paham. Jika ada komentar atau nasihat yang ditujukan kepada saya, sering teramat cepat saya bereaksi. Sebab saya cukup peka terhadap penilaian negatif. Biasanya spontan saya membela diri atau menjelaskan panjang lebar sebelum selesai mendengarkan. Itu karena saya khawatir orang salah paham terhadap saya. Tentu ada cukup banyak orang yang kesal. Sebab dengan berbuat demikian, saya menunjukkan sikap seolah saya tidak pernah salah. Semakin saya menyadari saat ini bahwa sikap saya sungguh berkebalikan dengan sikap Yesus yang penuh kasih dan rendah hati. Padahal Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Peristiwa penyaliban Yesus dilatar belakangi oleh kebencian dan hasutan para ahli Taurat. Namun kebanyakan orang hanya ikut-ikutan mengejeknya karena salah mengerti. Tidak sekadar menghina melalui perkataan, mereka juga menganiaya dan turut menyoraki penderitaan serta ketidakberdayaan Yesus tanpa belas kasihan. Bahkan penjahat yang disalib pun turut mengejeknya. Bagaikan domba yang digiring ke tempat pembantaian, Yesus tidak banyak bicara. Dia menerima semua cerca dan hujat. Bahkan Yesus berdoa agar Bapa mengampuni mereka. Tidak setiap kali kita perlu dan dapat menjelaskan agar semua orang mengerti maksud baik kita. Sebagai pengikut Kristus, kesalahpahaman orang lain terhadap kita pasti kita alami. Kita pun diminta untuk cerdik, namun tetap tulus. Bahkan, kalau memang Tuhan kehendaki, kita perlu merelakan diri menderita sebagai akibat kesalahpahaman.
Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk memaafkan kesalahpahaman dan tercaan orang kepada kita. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.